pertanyaan, selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Mengenai kurikulumnya, karena ini menarik banget gitu loh. Aku tadi sampai berpikir kayak, apa nanti kalau aku punya anak disekolahin di situ gitu ya. Terus mengenai jenjangnya. Sudah berapa banyak anak-anak yang sudah dididik dengan Mbak Dewi dan sekolah di sekolah alam Mbak Dewi? Dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana menjalankan berjalannya program ini sehari-hari? Jadi kepedulian orang yang mereka mau memilah, mereka mau datang dengan jerih payah, datang ke mall nih bawa 2 tas, nukerin sampah plastiknya. Kita pernah bikin ala-ala kita ya gitu, TED Talk, TED Stage gitu buat anak-anak di kampung. Satu Desa Award yang nasional, dia akan dapat uang pembinaan dari Astra. Dapatnya 65 juta. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini Q&A hadir dengan tema spesial untuk Anda, membahas komitmen keberlanjutan Astra untuk terus berupaya memberdayakan masyarakat dan juga mendukung kesejahteraan sosial melalui program-program kontribusi sosial berkelanjutan. Fokus Astra kali ini pada 4 pilar kontribusi sosial, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif. Dan ini pun tercermin dalam berbagai program unggulan yang dijalankan secara konsisten. Keempat pilar kontribusi sosial tersebut terintegrasi dalam program unggulan berbasis komunitas Astra, yakni Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia Awards atau yang lebih dikenal dengan Satu Indonesia Awards, Desa Sejahtera Astra, dan Kampung Berseri Astra. Pada tahun 2010, Astra menginisiasi program Satu Indonesia Awards sebagai wujud apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi. Dan tahun ini, Satu Indonesia Awards memasuki usia yang ke-16, mengusung tema Satukan Gerak, Terus Berdampak. Setiap gerakan yang kamu lakukan hari ini berdampak besar bagi masa depan. Untuk itu, Satu Indonesia Awards kembali hadir sebagai wujud apresiasi Astra bagi setiap anak bangsa yang telah bergerak dan berkontribusi di 5 bidang. Berupaya menyediakan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri. Berjuang bersama mereka yang sedang mengejar mimpi. Berani mengambil tantangan untuk membuat bumi lebih lestari. Berkarya bersama mewujudkan masyarakat yang mandiri. Bersinergi untuk ciptakan inovasi teknologi. Menghadirkan Dewan Juri dari berbagai profesi yang siap menantikan berbagai kontribusi terbaikmu. Dan kita akan mendengar langsung dari mereka yang terlibat, mereka yang beraksi nyata, dan tentu saja mereka yang telah menginspirasi. Karena kami percaya setiap langkah kecil untuk bumi adalah lompatan besar untuk masa depan. Oleh karena itu pemirsa, kali ini Q&A akan membahas tentang isu lingkungan di tengah tantangan zaman dan juga kompleksitas kehidupan. Langsung saja kita sambut 2 bintang tamu inspiratif Q&A malam hari ini, penerima apresiasi Satu Indonesia Awards Provinsi tahun 2023 bidang lingkungan Arif Rahman Abidin, dan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards Provinsi tahun 2023 bidang lingkungan juga ada Baik Dewi Yuningsih. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Mas Arif dan Mbak Dewi. Silakan masuk ke panggung Q&A. Halo, silakan. Welcome. Halo, selamat malam Mbak. Halo Mas Arif. Boleh dong ngobrol-ngobrol dulu di sini sebelum saya persilakan duduk. Mas Arif apa kabar? Mbak Dewi? Baik. Baik banget. Nah, kita tuh pengen kenalan banget nih. Mas Arif ini backgroundnya apa sih sebenarnya?
Sebetulnya aku background-nya ekonomi. Ekonomi. Tapi di bidang lingkungan sekarang jadinya. Oh, emang passion di bidang Passion di lingkungan. bidang Ada lingkungan. hubungannya ya? Ada hubungannya, Pak. Kenapa memilih ingin terlibat masuk ke bidang lingkungan? Keresahan sih lebih tepatnya gitu, ngeliatin lingkungan kita yang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya karena kondisi itu kita coba ingin ikut andil. Mas Arief dan juga Mbak Dewi, apa sih alasan ikut Satu Indonesia Awards ini? Ini sebenarnya program yang sangat bagus ya gitu. Kita pengen mencoba mengakselerasi, kita pengen mencoba memperkenalkan kembali program-program kita gitu. Kemudian di kesempatan Indonesia Award ini kita coba masuk dan akhirnya bisa terpilih lah, mendapat apresiasi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Arief. Kalau Mbak Dewi, kenapa mau ikutan Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Awards? Yes, SIA bener banget. Jadi sebenarnya karena orang-orang kayak aku, ya teman-teman di komunitas, apalagi yang di daerah, kita itu bagaikan makhluk-makhluk tak kasat mata, tidak terlihat. Jadi dengan adanya Satu Indonesia Award, ini program sepertinya memberikan kita kesempatan untuk suara kita didengar, biar kita kelihatan juga gitu loh. Memangnya apa sih yang didaftarkan, bidang apa Bidang dan terkait dengan hal lingkungan, apa? tapi fokusnya lebih di pendidikan. Pendidikan, apa yang diperbuat dan didaftarkan di situ, Mbak? Waktu itu awalnya saya daftarin program Anak Alam Learning House, di mana saya buka kayak sekolah alam gitu di Pulau Sumbawa, yang semua muridnya tuh bayarnya pakai sampah plastik gitu. Wow. Tapi kita pakai kurikulum internasional, jadi biar gimana sih caranya biar anak-anak desa ini bisa tetap melestarikan budaya mereka sendiri, tapi bisa keep up juga sama global, dunia global di luar sana gitu. Ini menarik sekali, dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana kemudian mempertahankan dan menjalankan program itu keseharian kalau dibayar pakai sampah ya? Menarik, tapi jangan dijawab dulu, nanti aja kita ulas lebih dalam lagi ya. Kalau Mas Arief, apa yang didaftarkan di program ini? Kita menawarkan namanya Plastic Pay. Jadi Plastic Pay itu kita satu platform yang tujuannya kita ingin merubah perilaku masyarakat khususnya terhadap sampah plastik. Orang-orang kan taunya plastik itu jadi sampah, dibuang, bikin banjir. Nah, dengan adanya platform ini, kita berharap orang-orang itu yang tadinya berpikir tadi nggak peduli, mereka bisa mulai memilah, menukarkan, dan akhirnya bisa mendapatkan manfaat lah. Terjadinya namanya ekonomi sirkuler di Indonesia. Wow, tepuk tangan untuk Mas Arief dan juga Mbak Dewi. Nah, langsung saja, nggak sabar pengen berbincang dan mengulik-ulik langsung nih kegiatan positif Mbak Dewi dan juga Mas Arief. Silahkan duduk di panggung Q&A, di kursi Q&A malam ini. Tepuk tangan sekali lagi. Tadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan sangat inspiratif ya Mbak Dewi, aku juga mau nanya dulu ya. Dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana menjalankan program ini sehari-hari? Pembiayaannya seperti apa? Kalau pada awalnya tuh kita modal niat aja kan, sama sumbangsih waktu dan tenaga sama teman-teman volunteer. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah sejak kita ikut Satu Indonesia Award, kita bisa upskill lagi dan kita buka program untuk murid internasional. Dan murid internasional mereka bayar pakai uang. Jadi dari situ kita bisa punya full-time staff, punya resources yang bisa membantu anak-anak yang bayarnya pakai sampah plastik gitu. Ya, bikin penasaran apa yang menggerakkan, titik baliknya apa yang menggerakkan kemudian membuat program ini? Keresahan juga. Rata-rata orang-orang grassroots gitu ya, karena kita melihat di lapangan, wow kok begini sih gitu loh, ada yang kurang nih, something is missing. Tapi dan itu hal yang penting banget gitu ya. Sejak tahun berapa Mbak? Mulai dari tahun 2018. Itu waktu itu saya hamil anak pertama, jadi udah mulai mikir ke arah pendidikan. Memang asli dari Lombok ya Mbak ya? Aslinya Lombok dan Sumbawa kebetulan. Bapak saya dari Lombok, ibu saya dari Sumbawa gitu. Background Mbak sendiri apa Mbak? Kok kemudian berani gitu menggelontorkan program di bidang pendidikan? Background-nya sendiri sebenarnya accounting dan business management. Tapi waktu itu karena melihat situasi kayak gimana sih tingkat kemampuan literasi anak-anak di desa, dan juga waktu itu saya juga udah mulai karena punya anak kan, jadi saya sudah mulai berpikir nih ke arah pendidikan gimana. Akhirnya dari itu mulai dari tahun 2017 awalnya saya udah mulai menekuni, mempelajari, melakukan riset-riset tentang dunia pendidikan yang global, bukan cuman yang tepuk tangan buat Mbak Dewi. Wow, menarik sekali ya. Teman-teman siapkan tangannya karena kita akan lebih sering tepuk tangan malam ini ya. Karena keren banget tamu kita malam ini. Nah itu tadi Mbak Dewi, kalau Mas Arief gimana tuh Mas? Awal mulanya keresahan itu munculnya tuh dari apa dan sejak kapan begitu? Start Plastic Pay itu sama kita di 2019 sebetulnya gitu. Dan kita lihat pada saat itu memang para founder itu ngelihat kalau masalah sampah kita itu sangat luar biasa. Indonesia itu pernah dilabeli sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia.
Dan lucunya Indonesia itu masih waktu itu ya masih banyak impor sampah plastik untuk kebutuhan industri. Jadi paradoks nih, sampah kita banyak, tapi kok kita masih harus impor sampah plastik untuk daur ulang. Nah, di sini kan ada missing link nih gitu. Makanya kita coba bikin sesuatu bagaimana kita perlu mengajak peran serta masyarakat nih. Yang masyarakat tadinya yang penting aku buang sampah. Kadang-kadang tempatnya tercampur dan sebagainya, ya agak susah juga nih gitu kalau seperti itu. Makanya kita siapkan fasilitas, kita bangun infrastruktur, masyarakat bisa partisipasi biar secara jumlah atau mungkin pengumpulan sampah bisa meningkat dan collection rate kita bisa naik. Seperti itu. Oke, Wat. Oh, kamu harus bikin Anak Alam ini yang versi internasionalnya, versi formalnya. Akhirnya lahirlah Anak Alam Intercultural School, di mana kita pakai kurikulum dari Australia. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.